Selamat datang di kota Bogor, kota yang sejuk, kaya dengan alam, dan penuh petualangan. Hari ini, kita bukan sekedar berlari. Kita menjelajahi jalur yang menantang, alam yang memukau, dan semangat yang menyatu. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Bogor City Trail 2025. Bersama, kita melangkah, menaklukkan rute, dan merayakan setiap detik perjalanan. Siapkah kamu menorehkan jejakmu di bumi Bogor? Let's trail, let's conquer in Bogor City Trail. Oke, baik, teman-teman, untuk menambah semangat kita pagi hari ini dan tentunya rasa cinta kita terhadap tanah air, boleh kita mengambil sikap sempurna sejenak, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mana? Lapis. Oke, kita akan bersama-sama melepas untuk kategori dan juga 15K. Kami mulai. Siapa nih? Siapa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Hari ini, Bogor 25 Mei 2025. Saya mengikuti Bogor City Trail dengan kategori jarak 15 km. Event ini bukan sekedar lomba lari. Ini adalah perjalanan menantang diri, menyatu dengan alam, dan merayakan semangat hidup sehat. Saya ingin membuktikan bahwa setiap langkah kecil membawa perubahan besar. Inilah dedikasi, disiplin, dan cinta terhadap alam yang saya perjuangkan. Selamat datang di petualangan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mili Mas Panek. Hari ini temanya kita mau Bogor City Trail. Oke, lanjutkan. Di awal, jalur yang saya lalui masih aspal, cukup lebar dan nyaman untuk berlari. Tapi yang paling terasa adalah antusiasme para peserta. Banyak sekali yang ikut dari berbagai daerah di Jabodetabek. Bahkan saya yakin ada juga yang datang dari luar kota. Atmosfernya begitu hidup. Tak lama kemudian, jalur makin kecil dan benar-benar sulit untuk berlari karena begitu banyaknya peserta. Tapi justru disitulah serunya. Ini tentang menikmati momen, bukan hanya mengejar garis akhir. Dan saya tahu, perjalanan masih panjang. Ini bukan hanya tentang berlari, tapi tentang perjalanan, tantangan, dan rasa syukur bisa ikut dalam event luar biasa ini. Ini tanjakan pertama. Baru mulai bercanda nih. Saya terus berusaha melewati beberapa peserta, mencari celah, melangkah cepat saat ada ruang terbuka. Rasanya seperti sedang menari di antara ritme kaki yang berbeda-beda, walau tetap harus berhati-hati dengan permukaan tanah yang tidak rata. Perlahan, pemandangan mulai berubah. Beberapa bagian terbuka memperlihatkan perbukitan hijau yang cantik. Udara jauh lebih sejuk, dan angin yang menyentuh wajah terasa menyegarkan setelah panas di aspal kota. Saya mulai menikmati ritme ini. Kadang berlari, kadang harus menyesuaikan dengan laju peserta lain. Tapi justru itu yang membuat trail ini terasa hidup. Ada dinamika, ada kejutan. Saya kembali mencoba menyalip beberapa peserta. Nafas mulai teratur, kaki mulai terbiasa dengan medan. Ambil kiri, Kak.
saya kembali dihadapkan pada antrian panjang. Barisan peserta tersendat, berjalan pelan. Saya belum tahu apa yang menanti di depan. Apakah tanjakan curam, jalur licin, atau mungkin jembatan sempit? Yang jelas, inilah bagian dari tantangan trail. Tidak semua bisa dilalui dengan cepat, tapi saya menikmati setiap momennya. Rosotan. Jalurnya mantap. Selamat Pak. Selamat Om. Mari, asik. Oke. Setelah melewati kubangan lumpur dan kali kecil, serta tanjakan yang cukup licin, saya terus berlari sambil menikmati pemandangan sekitar. Hamparan hijau dan udara segar membuat perjalanan terasa ringan. Tapi saya tahu, tantangan belum selesai. Saya benar-benar harus mengatur stamina dan langkah menjaga ritme, agar tidak kehabisan tenaga di tengah medan yang tak terduga. Semangat Mas. Semangat. Perjalanan semakin bersemangat saat melihat pemandangan yang luar biasa indah. Tak lama, saya rehat sejenak untuk minum di tempat yang telah disediakan. Para petugas pun siap menyambut kedatangan para peserta untuk memberikan air, guna memberi energi baru untuk melanjutkan langkah para peserta. Gimana ya? Kamu ini udah duluan. Iya. Di Bogor. Mantap. Ya, semangat. Tetap. Semangat Mas. Halo Kak. Yui. Ya, terus Bogor City Trail jalurnya cukup janjikan untuk sehat selalu.
Mantap kan? Minumnya. Lagi. Oke. Ya sehat. Mati. Alam. Betul. Kita lewat persawahan. Lewat jembatan gantung. Semangat, semangat. Hati-hati ya, Rikin. Bapak duluan hebat. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Dari mana, Pak? Dari Citayam. Oh, dari saya. Iya. Halo. Asik. Jangan baik saya. Belakang. Ayo, man. Ya, Pak. Antri. Sudah. Ada semangat deh. Bola lurus 15 kiri. Kalian udah latihan, udah bangun pagi, udah registrasi, jangan jalan kaki tapi lari. Ayo semangat. Yang haus boleh Yes. tekan gua. Terus. Tidak gua dapat pitch. Bola lurus 15 kiri. Wah. Halo. Hey. Halo. Ya, semangat dong. Semangat. Oke. Semangat. Semangat. Kebalik. Semangat. Kita udah lewat Saung Eling. Wah. Gokil. Jalurnya mantap. Nih, kita turun lagi nih. Licin. Sampah banyak, ini harus diperhatikan. Sampah. Mana, Pak?
dari tidak itu sekarang ini. Nggak ada petunjuk ya? Loh, aspal lagi. Perjalanan saya akhirnya kembali ke jalur aspal. Saya mulai melewati perkampungan. Terlihat aktivitas warga sedang berlatih pencak silat di halaman mereka. Suasana desa yang hangat seperti memberi energi baru untuk terus melangkah. Tak jauh dari situ, saya tiba di kawasan Argo Edwisata Mulia Harja. Saat pertama kali masuk, saya langsung disambut oleh hamparan kebun hijau yang luas. Udara terasa lebih segar dengan latar pemandangan perbukitan dan Gunung Salak yang berdiri megah di kejauhan. Tempat ini memang terkenal sebagai salah satu destinasi eduwisata di Bogor yang mengusung konsep pertanian terpadu. Di dalamnya ada beragam jenis tanaman sayuran organik, kebun teh, hingga spot-spot edukasi pertanian untuk wisatawan. Jalurnya rapi, dikelilingi tanaman hijau yang menyegarkan mata. Beberapa peserta bahkan sempat berhenti sejenak untuk mengabadikan momen di sini. Bagi saya, Argo Edwisata bukan hanya tempat singgah. Ini adalah bukti nyata bahwa lari trail bisa membawa kita ke tempat-tempat luar biasa yang mungkin tak akan kita kunjungi kalau hanya berada di jalan utama. Perjalanan masih berlanjut, tapi momen ini benar-benar membekas. Dari kawasan Argo Edwisata, saya terus menelusuri jalur yang membelah hamparan sawah. Disinilah salah satu momen paling tenang, namun membangkitkan semangat selama perjalanan. Jalurnya berada di tepi pematang sawah. Cukup sempit, tapi nyaman untuk dilalui. Di sisi kanan dan kiri terbentang petak-petak sawah hijau yang luas, berkilau terkena sinar matahari pagi. Angin berhembus lembut, mengayun podi-podi muda, seolah memberi salam kepada setiap peserta yang lewat. Tak lama kemudian, kami mulai memasuki jalur tanah kembali. Tanahnya sedikit lembab, dan dari sini arah perjalanan mulai menurun. Suasana mulai berubah, lebih sejuk, lebih lembab, dan suara gemericik air mulai terdengar samar dari kejauhan. Kami tahu, jalur ini akan membawa kami menuju area sungai. Semangat peserta tidak surut. Justru, disinilah kekompakan dan semangat gotong royong terlihat. Perjalanan belum selesai, tapi satu hal yang pasti, semangat kami masih menyala. Ini bukan sekedar lomba, ini adalah petualangan bersama alam dan sesama. Sebuah momen yang dinanti, tapi juga cukup menantang. Para peserta terlihat mulai melambat, berhati-hati melangkah di atas bebatuan licin dan arus air yang meski tidak deras, tetap memerlukan kewaspadaan. Beberapa saling membantu, memastikan setiap langkah aman. Saya sendiri memanfaatkan momen ini untuk berhenti sejenak. Saya menyempatkan diri bermain air, membasuh wajah, dan menikmati kesejukan yang menyegarkan tubuh setelah berlari cukup jauh. Rasanya seperti mendapat hadiah di tengah perjalanan. Setelah itu, saya kembali melangkah, bergegas melintasi sungai, dan melanjutkan perjalanan ini dengan semangat yang kembali terisi. Ini adalah jalur terakhir. Saat saya keluar dari sungai dan mulai melangkah lagi, terasa sekali bahwa garis finish sudah semakin dekat. Nafas memang mulai berat, kaki terasa lelah. Tapi entah kenapa, justru semangat saya semakin membara. Saya benar-benar menikmati momen ini. Setiap langkah menuju garis akhir terasa bermakna. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan lomba, tapi tentang merayakan proses,
perjuangan, dan koneksi dengan alam serta sesama peserta. Sepanjang jalan, ada beberapa orang yang memberi semangat. Ada yang bertepuk tangan, ada yang meneriakkan, "Ayo, semangat!" Dan itu seperti dorongan tenaga tambahan yang tak ternilai. Dan akhirnya, saya melihat garis finish di depan. Langkah saya makin cepat, napas makin dalam. Beberapa peserta lain juga mulai berlari kecil, tersenyum lebar. Saat kaki saya menyentuh garis itu, rasanya luar biasa. Lelah, iya, tapi lebih dari itu, saya merasa bangga. Bangga karena menyelesaikan, bangga karena tidak menyerah, dan yang paling penting, bahagia. Event ini akan saya ingat bukan hanya karena medannya, tapi karena perjalanannya, sebuah pengalaman yang menumbuhkan, menyegarkan, dan pastinya ingin saya ulangi lagi. Tujuan saya mengikuti event ini sederhana, menantang diri sendiri, menikmati pengalaman baru, dan memberi ruang untuk tubuh dan pikiran bergerak bebas dari rutinitas harian. Tapi ternyata, manfaatnya jauh lebih besar dari yang saya kira. Saya belajar tentang kesabaran, ketahanan, dan pentingnya menjaga semangat di tengah keterbatasan.